Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh musolatul haq yang dirahmati Allah, tidak lupa, tidak bosan kita saling mengingatkan untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk menghirup udara di pagi hari ini. Allah masih mengembalikan nyawa kita setelah semalaman kita diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita terpejam, organ-organ tubuh kita juga istirahat. Akan tetapi Allah masih mengembalikan nyawa kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi harus senantiasa bersyukur dan bersyukur. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Setelah kemarin kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk secepatnya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita menyadari telah berbuat kesalahan dan dosa, diperintahkan oleh Allah untuk bersegera bertaubat. Yang itu semuanya adalah dalam rangka kita meraih surganya Allah SWT yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Menyambung dari ayat yang kemarin kami sampaikan di surat Ali Imran ayat yang 133 yang kemarin, kita sekarang masuk ke ayat 134 yang menjelaskan tentang siapa sih orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surganya Allah SWT yang seluas langit dan bumi, yang selain orang-orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra. Jadi ciri orang bertakwa yang pertama adalah yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Ayat ini menjadi ayat yang cukup terkenal, yang sering disampaikan, dan kami mengulang dan terus mengulang agar supaya kita lebih paham dan kita bisa melaksanakan, saling menasehati. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, menyisihkan sebagian harta yang kita miliki lewat infak, karena memang infak ini kan buatan ditentukan besar kecilnya, tidak ada batas nisab dan haulnya. Dan di ayat ini ditekankan tentang bagaimana keistiqomahan kita dalam berinfak, bagaimana keajegan kita dalam berinfak, baik dalam keadaan yang kita cukup harta maupun dalam kondisi yang pas-pasan ataupun sempit. Dalam Al-Quran dikatakan lapang dan sempit. Jadi Allah merintahkan baik kepada orang-orang yang memang kaya dan juga orang yang dalam kondisi yang sempit untuk tetap senantiasa berinfak.
Termasuk di bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu amalan utama kita adalah dengan berinfak. Alhamdulillah untuk jamaah Mushola Baitul Haq memang terkenal jamaahnya itu senang berinfak. Terbukti kemarin ketika membuka kotak infak, alhamdulillah mendapatkan yang banyak bayaran. Jadi ketika kita sedang banyak harta pun kita diuji oleh Allah SWT, diperintahkan untuk berinfak. Kemudian ketika dalam keadaan sempit pun kita juga diuji ataupun diperintahkan oleh Allah untuk juga berinfak. Kemudian juga di bulan suci Ramadan ini mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Pak Iran, bahwasanya dari pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang melalui Lasismu ada gerakan amaliyah infak Ramadan, yang insya Allah nanti dari infak Bapak Ibu semuanya akan kita gunakan untuk pengadaan ambulans. Jadi monggo Bapak Ibu semuanya yang mungkin belum mendapatkan kartu infak saged menghubungi Pak Iran. Satu kartu infak niku nilai infaknya adalah Rp25.000. Saged diambil dulu, nanti bayarnya selama Ramadan. Jadi tidak hanya di Mushola Baitul Haq saja, tetapi di seluruh masjid mushola amal usaha Muhammadiyah kita coba untuk mengajak mereka untuk berinfak untuk pengadaan mobil ambulans yang nantinya akan mendukung kegiatan ataupun operasional dari PKU Muhammadiyah Majenang dan juga untuk layanan umat. Ini nanti dari infak Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bisa tercapai apa yang diinginkan ataupun menjadi tujuan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang untuk memiliki ambulans lagi setelah sudah mempunyai ambulans yang besar yang di PKU. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah wal kaziminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Termasuk di bulan suci Ramadan ini kita dilatih oleh Allah SWT untuk menahan amarahnya, menahan hawa nafsu amarahnya. Walaupun memang ini suatu hal yang sulit, apalagi terhadap orang-orang yang mempunyai sifat sensitif, orang kena kesenggol, orang kena kecentem, baik omongan maupun fisik. Nah, orang yang berbahagia ini adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Sebagaimana dicontohkan dulu ketika Rasul berdakwah, kemudian dianiaya, dilukai oleh para penduduk Taif, tetapi Rasul dengan ciri khasnya, dengan akhlakul karimahnya, beliau bisa menahan amarahnya. Bahkan sudah ditawarkan oleh malaikat untuk membalaskan apa yang telah dilakukan oleh penduduk Taif itu, yang nantinya akan membinasakan mereka dengan menimpakan bukitnya, seperti itu ya. Tapi Rasul tetap bisa menjaga amarahnya walaupun sudah disakiti seperti apa, bahkan dilukai sampai berdarah-darah, dan bahkan Rasul memaafkan mereka. Mungkin generasi sekarang mereka belum mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Akan tetapi mudah-mudahan generasi-generasi selanjutnya bisa beriman dan bertakwa. Apabila dihilangkan ataupun dihabiskan sekarang, maka tidak ada generasi lagi yang nanti akan beriman. Nah, ini mampu untuk menahan amarah. Kemudian wala'afina 'anil nas. Nah, setelah tadi Rasul itu bisa menahan amarahnya, kemudian memaafkan sesama manusia, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang dia punya salah kemudian minta maaf.
dan juga orang yang dimintakan maaf kemudian dia memaafkannya. Jangan sampai ada kata-kata tiada maaf bagimu. Allah saja Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi ini yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah itu zat yang maha baik dan juga mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan sekecil apapun senantiasa kita laksanakan dalam rangka kita menjadi orang-orang yang baik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah ciri-ciri orang beriman yang akan mendapatkan surganya Allah, surga yang seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan kita ada di antara hal-hal ataupun orang-orang yang disebutkan Allah, atau bahkan ada semuanya dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, orang-orang yang saling memaafkan, dan menjadi orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.